keputusan dari tim SC. Ini sambutan sekaligus pengarahan supaya tidak banyak waktu untuk saya ngomong dan biarkan banyak waktu kita pakai untuk banyak ngomong. Maka yang saya mau ngomong itu cuma 4 hal ini. Pertama, operasi Nodeboroki, apa itu? Mengapa kita lakukan? Apa kita buat? Dan bagaimana caranya? Biar terarah, dan tugas saya akan mengarahkan biar tidak dituntun ke jurang atau dituntun ke bangkong atau dituntun ke mata sana, biar tetap dituntun ke surga. Apalagi beli gede biasanya sudah tuntut saya ke kita soto kambing biasanya pertama atau bangkong. Tapi bangkong ini telah gagal membuat robot DC bisa naik badan. Ini ragu terus. Padahal dulu kita sukses naik badan karena bangkong. Oke, operasi Nodeboroki apa itu? Operasi Nodeboroki artinya umat di Paroki bersama gembala berjalan bersama untuk berbicara tentang sesuatu. Syukur bahwa kita membicarakan sesuatu yang tidak sembarangan dan sembrono, karena kita telah membuat sebuah pembicaraan lewat tingkat kualitas gereja yaitu KLBG yang sudah dirumuskan oleh tim rumus dengan bahan setebal ini. Inilah yang akan kita diskusikan lagi nanti untuk bisa mendapatkan kurang lebih 10 halaman dari yang setebal ini. Kalau dikumpul dari masing-masing di KBG pasti lebih tebal lagi kan? Nah, inilah proses yang kita lalui, membuat hidup makin tipis dengan terlalu tebal-tebal. Bukan hanya bahan saja yang kita buat makin tipis, beli gede juga bisa juga kita buat makin tipis biar jangan tebal terus. Itu yang pertama. Mengapa operasi Nodeboroki? Apa itu operasi Nodeboroki? Kita berkumpul dan berjalan bersama untuk membicarakan apa yang membuat gereja kita. 1, gereja lokal Keuskupan Denpasar. 2, gereja kita dalam konteks samawa. 3, gereja universal dalam konteks gereja sedunia. Tapi untuk kali ini cukup dalam ruang itu gereja lokal Keuskupan Denpasar, tapi bukan lokalisasi. Mengapa kita bersinode? Karena sinode itu perjalanan bersama pemimpinan umat, gembala dan gereja. Makanya kita buat. Kemudian mengapa kita buat operasi Nodeboroki? Karena kita mau menjembatani jadi umat dari lapisan dasar dalam FID KBG dengan keuskupan yang akan nanti menyelenggarakan sinode 5. Nah ini jembatan, kalau istilahnya Tuhan Yesus perantara antara surga dan dunia, Sumbawa dan Denpasar. Maka jangan sia-siakan posisi kita sebagai jembatan penghubung keselamatan alam antara Pulau Sumbawa dan Keuskupan Denpasar. Kemudian alasan ketiga, karena kita akan melakukan operasi Node Dekenat dan kita bawa hasil operasi Node hari ini. Kalau tidak ada operasi Node Dekenat, tidak perlu operasi Nodeboroki. Tapi karena ada operasi Node Dekenatnya adalah tahap berikut sebelum Sinode Keuskupan, kita perlu siap bahan, sehingga kita akan mengerucutkan bahan ini sebagai bekal dari Paroki Sumbawa untuk operasi Node Dekenat nanti. Itu 3 alasan mengapa kita buat operasi Nodeboroki. Lalu tujuannya apa? Tujuannya terkait dengan 3 alasan itu. Maka untuk apa? Nomor 1, kita berjalan bersama merumuskan arah dasar visi dan misi Keuskupan Denpasar untuk 2024 sampai 2028. Juga kita punya data yang penting dan valid untuk kita berkarya pastoral di Paroki. Sehingga jangan berpikir ketika nanti kemudian kita merumuskan yang lebih tipis, tidak berarti bahwa yang kita dapatkan di FGD KBG dan operasi Node setebal ini tidak berguna. Semua tetap berguna. Kadang kami pastor juga yang kurang paham dan berkata bahwa dulu waktu Sinode 4 itu kita buat FGD KBG, kita buat operasi Nodeboroki, kita buat operasi Node Dekenat. Terus waktu rumusan akhir di Keuskupan tidak muncul. Karena saya juga masuknya ke rumus, sekarang saya beri jawaban. Memang tidak semua hal yang kita bicarakan di KBG dan di Paroki dan di Dekenat akan menjadi rumusan akhir. Karena saya kasih contoh begini, waktu kita buat sinode para uskup sedunia, kita tim turun ke Paroki dan stasi sebanyak 25 di Keuskupan Denpasar. Ternyata yang diminta dari KBG cuma 10 halaman dari beberapa paroki yang memberikan masukan. Jadi kita kerja ulang untuk merumuskan hasil yang lebih tebal dari ini dalam 10 halaman. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Maka memang tidak semua hal yang dibicarakan. Misalnya pastor paroki dan pastor kan jarang-jarang sama-sama, itu tidak perlu dirumuskan. Itu hanya hal praktis yang menjadi pertimbangan dan kebijaksanaan.
Atau banyak lagi keluh kesah lagi karena umat berpikir kita bersinode itu kesempatan untuk meluapkan semua isi hati dan unek-unek. Kita tidak merumuskan unek-unek, kita merumuskan ada dasar visi dan misi. Kemudian setelah kita membuat dalam 10 halaman, ternyata dikirim ke Asia, FEBC, Federasi Gereja Asia, cuma minta 10 halaman dari 36 atau 37 uskupan di Indonesia. Nanti dari Asia lagi cuma diminta 10 halaman ke Roma. Ibu tidak untuk merumuskan dan menyempitkan bahan yang banyak, butuh wawasan dan otak yang luas, tidak mudah. Jadi itu kenapa kemudian nanti kita tidak akan merumuskan semua hal yang Anda bicarakan di FGD KBG dan Rasional Ekonomi. Namun bukan tidak penting, karena di paroki saya pun saya selalu bilang begini, hasil FGD adalah riset, data yang kita miliki yang dianggap valid, karena FGD itu dianggap lebih valid dari survei dan wawancara. Maka kita ini mengumpulkan data dan kita sudah mengumpulkan banyak, sehingga besok-besok kalau kita buat karya pastoral di paroki, kita berpastoral dengan berbasis data, OCC tahu. Dan data kita ada di sini. Ketika kita bicara tentang misalnya kurangnya pelayanan sakramen, oh itu ada waktu kita FGD diomongin. Ayo bagaimana caranya kita supaya pelayanan sakramen itu ditingkatkan. Iman umat lemah, kenapa? Bisa malas atau karena alasan sibuk. Lalu ketika kita membuat restra pastoral, kita lihat, oh dulu umat ada masukan bahwa kenapa orang jarang, kenapa orang punya iman lemah? Karena dia malas ke gereja dan malas kegiatan di KBG. Maka solusinya, bagaimana kita berpikir supaya umat jangan malas lagi? Mungkin di gereja setiap kali setelah misa disiapkan nasi bungkus misalnya kan? Karena makanya kalau ada nasi, di mana ada nasi setelah misa untuk makan, pasti banyak yang datang di mana-mana. Tapi kalau ada misa yang tidak ada makannya, pasti yang datang itu saja. Itu contoh. Ini berlaku di mana-mana. Manusia bukan hidup dari sabda saja, tapi juga dari roti, dari terbalik. Yesus punya kan? Yesus punya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari sabda. Kita kan manusia, kita bikin terbalik. Manusia hidup bukan dari sabda saja, tapi dari roti juga. Misalnya saya sudah bawa kitab suci, kan tetap saya kenyang ini sekarang, maka saya butuh roti untuk makan. Karena akhirnya juga ada peribahasa mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat dapat jiwa yang sehat. Makanya kalau romo gede tubuhnya tidak sehat, pasti dia punya korban tidak sehat semua. Tapi kalau badannya sehat, korbannya pasti bagus-bagus semua. Romo yoga badannya sehat dan segar, pasti korbannya juga sehat dan segar. Harapannya begitu. Tapi kan kita percaya kepada karya roh. Kemudian untuk apa para fungsionaris pastoral paroki tahu dan paham hasil FGD untuk karya pastoral paroki kita seperti yang saya katakan tadi? Nah, kita yang datang ini kan pasti peserta FGD, jadi Romo Pastoral Paroki sudah bilang. Tapi juga apakah benar kita tahu apa yang dikatakan oleh KBG lain tentang ilmu gereja? Belum tentu. Maka sekarang kita harus tahu itu. Makanya nanti kita belajar sama-sama ini supaya tahu sama tahu ST itu. Supaya nanti tidak bilang begini, umat di situ tidak rajin. Di KBG kami mengatakan bahwa tidak ada yang tidak rajin KBG kami. Kamu tahu dari mana kata KBG itu? Akhirnya kamu nanti bertengkar hanya karena gosip di antara KBG. Nah, kalau kita datang sekarang kan kita tahu, oh ternyata di KBG di Kebayan bicara tentang itu, di KBG di Labuan bicara tentang itu. Oh kalau mereka gosip itu karena benar sudah ada di FGD. Kita tahu, jangan sampai umat gosip kita fungsionaris pastoral yang tukang kompor lagi nanti. Tidak ada begitu di kita. Padahal ada, karena sering terjadi cekcok di antara kita karena salah paham, oleh karena kita tidak tahu dan tidak paham. Makanya kita perlu tahu dan paham bersama hasilnya.
Tujuan yang ketiga, kita punya bekal dari Korupsi sang penebus skala besar untuk Prasinode Dekenat nanti. Makanya nanti hasil dari Prasinode yang Anda diskusikan di kelompok dan diplenokan menjadi rumusan akhir yang akan dirumuskan oleh tim rumus, dan itulah yang akan dibawa sebagai bekal dari Korupsi ini untuk Prasinode Dekenat. Lalu caranya bagaimana? Itu kan tadi Prasinode Korupsi itu apa, mengapa, dan apa. Caranya itulah yang kita lakukan sekarang. Jadi caranya dengan menelusuri bersama hasil SPD yang sudah dirumuskan ini, tetap mengacu pada apa yang sudah dilakukan di masing-masing KPG, karena kita semua ikut di sana. Dan sekarang kita diminta untuk merumuskan ulang beberapa isu penting dan pokok yang dianggap dominan muncul di setiap pembicaraan SPD. Sehingga nanti kita dibagi dalam 5 kelompok. Setiap kelompok akan diberi 1 pertanyaan terkait Sinode 4, 1 pertanyaan terkait Sinode 5, dan silakan membahas pokok itu untuk Anda temukan kembali apa isu dan masalah paling pokok yang muncul di situ dengan pola berpikir, temukan isu atau masalah, lalu mengapa, cari alasannya. Setelah mendapatkan alasan, coba cari tantangan apa, setelah itu peluangnya apa, lalu usul saran apa. Itulah dinamika dan proses yang akan kita lalui, dan itulah yang kita lakukan dalam Prasinode Korupsi pada hari ini. Selamat berdiskusi, bahannya nanti akan dibagikan oleh sekretariat dan sudah dalam bentuk soft copy, karena di setiap kelompok harus ada sekretaris yang langsung bekerja di laptop dengan format yang sudah ada, silakan isi. Jangan lupa, jangan keluar dari masalah yang pernah sudah ada katakan di KPG atau dirumuskan di sini. Jangan memunculkan persoalan baru yang tidak berkelit-kelit dan buat kita pening sendiri. Dan juga supaya tidak banyak menghabiskan waktu. Fokus pada apa yang kita anggap penting dan besar. Lalu silakan cari alasan, tantangan, peluang, dan usul saran. Itu saja 1-2 kata, bukan 1-2 lagi, beratus-ratus kata yang sudah saya ungkapkan sekaligus arahan dari tim SC untuk silakan Anda berdiskusi dan berinteraksi dengan Korupsi. Selanjutnya waktu kesempatan yang lain diberikan kepada Anda. Nanti akan ada pleno dari hasil Anda, tidak untuk didiskusikan, untuk dijernihkan supaya tim rumus tidak bingung. Karena kalau kita diskusi lagi pasti mengambang dan membias, dan itu yang membuat kita mungkin 1 malam tidak selesai. Kita tidak mau terlalu banyak makan waktu supaya kita fokus pada apa yang menjadi tujuan kita dengan kita jelaskan kepada. Sambil juga kita mendengar refleksi dari Pastor Korupsi untuk bahan ini. Apa refleksi Pastor Korupsi setelah mendengar hasil dari SPD dan perumusan tim rumus? Setelah itu baru berpulang di kelompok masing-masing. Sekian dan terima kasih, semoga berkenan dan bermanfaat. Tuhan memberkati.